Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada yang kami hormati ayah dan bunda wali santri Kutab Darussalam, alhamdulillah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita jadikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Rizky Munandar sebagai Kepala Kutab Darussalam untuk menyampaikan orientasi wali santri Kutab Darussalam. Orientasi wali santri ini sejatinya kita lakukan benar-benar di dunia nyata, namun karena keterbatasan kondisi hari ini, karena keterbatasan pandemi pada kesempatan kali ini, maka saya mohon izin kepada wali santri, ayah dan bunda untuk membuat video orientasi wali santri secara online. Nah, selanjutnya ayah dan bunda, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan orientasi ini. Orientasi ini adalah salah satu dari upaya kita semua untuk bisa menyatukan yang pertama visi dan misi Kutab Darussalam dan visi keluarga. Nah, sehingga ketika visi dan misi dari Kutab Darussalam dan orang tua ini dijadikan satu, maka jalannya lebih mudah. Jadi kalau visi sudah sama antara wali santri dan Kutab Darussalam, jalannya jadi lebih mudah. Karena untuk mendidik anak itu tidak bisa hanya sekolah saja, tidak bisa hanya keluarga saja, tetapi juga harus melibatkan 3 unsur, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah orientasi wali santri ini setidaknya orang tua mendapatkan gambaran tentang seperti apa Kutab Darussalam, walaupun hanya sekedar dasar-dasarnya saja atau kulitnya saja. Tentu nanti ayah dan bunda jika ingin mengetahui lebih dalam tentang Kutab Darussalam bisa langsung melihat di lingkungan yang kami ada sekarang, bisa melihat secara langsung praktek pendidikan di Kutab Darussalam. Baik, kepada ayah dan bunda rahimahumullah, izinkan saya untuk memulai orientasi wali santri pada kesempatan kali ini. Orientasi wali santri Kutab Darussalam insya Allah akan kita mulai. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Sebelum saya masuk ke orientasi ini pertama kali saya akan menyampaikan tentang Kutab dulu. Nah, kita bahas dulu tentang sejarah Kutab Kenapa hari ini Kutab dimunculkan kembali? Karena melihat pendidikan akhir-akhir ini yang
dirasa kurang maksimal. Nah, dari sejarah Kutab ini kita bisa sedikit membedah ya, bagaimana Kutab itu, apa Kutab itu. Nah, sejarah Kutab nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, insya Allah nanti kita akan membahas tentang Kutab Al-Fatih, di mana Kutab Al-Fatih ini menjadi dasar untuk Kutab Darussalam dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Kutab Darussalam. Yang keempat, kita akan membahas Kutab. Nah, Kutab ini terdiri dari kurikulum iman, kurikulum Quran, kurikulum sirah, dan kurikulum adab. Mari kita masuk ke bagian sejarah dari Kutab. Pada poin pertama ini, Kutab merupakan tempat belajar yang mula-mula lahir di dunia Islam. Jadi kalau hari ini kita mengenal tempat belajar seperti sekolah, madrasah, pesantren, lembaga pendidikan, ya, lembaga kursus, termasuk PKBM, ada homeschooling dan lain sebagainya, maka Kutab ini sudah hadir, ya. Bahkan hadir sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tentu di zaman Nabi Muhammad masih berupa embrio. Nah, Kutab Darussalam ini mencontoh bagaimana kutab yang dilakukan pada zaman-zaman dahulu, ya, tentu dengan tingkatan-tingkatannya. Kutab berfungsi sebagai tempat memberikan pelajaran menulis dan membaca bagi anak-anak. Di awal pendirian kutab memang seperti itu. Jadi kutab ini fungsinya untuk memberikan tempat pelajaran menulis dan membaca saja. Nah, kalau hari ini ada kutab yang tidak hanya sekedar menulis dan membaca, maka itu adalah pengembangan dari kutab selanjutnya. Dan kutab merupakan jenis institusi pendidikan yang tertua dalam sejarah Islam. Nah, maka di sini kita akan coba embrio kutab ini muncul di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad pada waktu itu ketika setelah perang Badar, maka ada banyak tawanan, ya, ada banyak tawanan yang ditawan oleh umat muslim waktu itu. Nah, untuk menebus para tawanan itu, maka pihak musuh yaitu kafir Quraisy diminta untuk mengajarkan kepada anak-anak yang ada di Madinah. Nah, ini pendidikan ini atau ketika ada pembelajaran pertama kali di zaman Nabi, kekutapan ya ini, yaitu ketika para tawanan ini diminta untuk mengajari kurang lebih 12 anak untuk bisa bebas, ya. Ini baru embrio kutab. Nah, maka bagaimana pelaksanaan kutab setelah itu, ya? Maka kita lihat di sejarah kutab itu sendiri, di sejarah pendidikan adab. Kenapa saya sampaikan bahwa kutab ini adalah termasuk dari pendidikan adab? Karena memang kutab itu untuk saat ini kan kental sekali dengan yang namanya pendidikan adab. Tapi di sini bisa ayah dan bunda lihat di poin nomor 1, kita akan coba lihat secara sekilas bagaimana pendidikan waktu itu di zaman para sahabat. Di zaman para sahabat, pendidikan dihandle atau dilakukan oleh ayah dan bunda di rumah masing-masing. Karena waktu itu belum ada lembaga, ya. Waktu itu belum ada lembaga pendidikan. Maka pendidikan benar-benar dihandle oleh ayah dan bunda. Nah, memang ada beberapa alasan dari ini, karena para sahabat, baik ayah dan bunda waktu itu, baik bapak atau ibu yang ada di sebuah keluarga, mereka memang benar-benar punya ilmu sehingga pendidikan anak itu ya sangat-sangat berhasil begitu. Tetapi nanti setelah zaman para sahabat, ya, ketika terjadi pembukaan negeri-negeri Islam, misalkan ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, maka umat muslim melakukan banyak penaklukan di negeri-negeri yang dijajah oleh Persia maupun Romawi. Sehingga ketika Khalifah Umar membuka, ya, istilahnya, ya, menaklukkan daerah-daerah yang sedang dijajah oleh Romawi dan Persia itu, maka banyak orang-orang ajam, banyak orang-orang non-Arab, ya, yang akhirnya masuk Islam.
Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, ya, dan baru masuk Islam seperti zaman ini, zaman pembukaan negeri Islam ini, di zaman Umar waktu itu, maka tentu saja proses pendidikan di dalam keluarga itu jadi tidak mudah. Yang awalnya para sahabat mendidik langsung anak-anaknya sendiri dan itu berhasil, maka ketika terjadi pembukaan negeri-negeri Islam, banyak orang-orang masuk Islam dan belum paham dengan Islam, maka menjadi tidak mudah untuk melakukan pendidikan, ya. Sehingga pendidikan keluarga itu perlu partner, ya kan? Perlu partner atau perlu pendamping begitu. Nah, maka kita akan masuk ke zaman setelahnya, ya. Jadi setelah adanya pembukaan negeri Islam itu, banyak orang-orang di keluarga, baik ayah atau ibu yang belum terlalu paham ilmunya tentang pendidikan seperti para sahabat, yang ilmu mereka tidak setinggi para sahabat, maka hadirlah sebuah lembaga yang waktu itu ya diberi nama Kutab. Nah, jadi kehadiran Kutab itu di waktu itu adalah membantu keluarga yang sulit untuk mendidik anak-anaknya karena tidak memiliki ilmu agama Islam. Nah, di zaman itu terus berkembang, ya. Tidak hanya eh, orang tua itu butuh partner dalam bentuk lembaga pendidikan, tetapi kita bandingkan dulu di zaman para sahabat pendidikan adab itu sudah dilakukan sejak awal di keluarga. Bahkan seperti sirah nabawiyah tentang sejarah hidup, tentang hadis, wah itu sudah otomatis diajarkan oleh para sahabat. Ya saya berikan contoh di zaman ini saja di negara Mauritania, anak-anak usia 5 tahun, ya anak-anak usia TK itu sudah selesai untuk belajar sirah nabawiyah. Sudah selesai kisah nabi-nabi. Padahal di zaman kita hari ini jangankan anak-anak ya, mahasiswa pun belum tentu selesai belajar kisah Nabi dan sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di zaman ini ya, kita bicara di zaman orang-orang ajam masuk Islam, maka pendidikan adab itu diperlukan dan pendidikan adab itu harus diajarkan. Karena di keluarga ayah dan ibunya tidak tahu adab-adabnya bagaimana, ilmu-ilmunya bagaimana, maka kehadiran kutab di masa itu ya sekalian mengajarkan adab. Dan inilah yang hari ini kita lakukan kutab ya, secara umum di Indonesia, Akhwan ya, mungkin saya kecilkan ya, Kutab Darussalam ya, Kutab Darussalam sendiri mengajarkan adab ya. Kalau kita punya semacam slogan atau jargon, adab sebelum ilmu, ya, ilmu sebelum amal, iman sebelum Quran ya. Jadi seperti itu kalau di Kutab Darussalam mengajarkan pendidikan adab. Nah, kita akan sedikit membahas tentang Kutab Al-Fatih. Kenapa kita membahas Kutab Al-Fatih? Karena Kutab Darussalam sejak awal berdiri kita sudah mengikuti kurikulumnya Kutab Al-Fatih. Sehingga hampir 100% kita mengikuti ya. Tentu dalam beberapa hal kita belum mampu mengikuti karena keterbatasan kita, tapi tidak masalah karena inti dari pembelajaran Kutab Darussalam adalah mengikuti kurikulumnya Kutab Al-Fatih. Kita sedikit kenalan dengan Kutab Al-Fatih. Kutab Al-Fatih didirikan oleh Ustadz Budi Azhari LC, Walid Ilham, dan tim angkatan pertama. Nah, kurikulum utama yang diajarkan di Kutab Al-Fatih adalah yang pertama kurikulum iman, yang kedua kurikulum Quran. Nah, dari dua kurikulum ini pun Kutab Darussalam juga mengikuti dari kurikulum Al-Fatih ya. Selanjutnya untuk jenjang kelas dari Kutab Al-Fatih sendiri termasuk Kutab Darussalam ya. Yang pertama adalah jenjang Kutab awal 1 sampai Kutab awal 3. Ini setara dengan TK 0 besar, kelas 1 SD dan kelas 2 SD. Selanjutnya, jenjang selanjutnya adalah Konuni 1 sampai Konuni 4. Konuni 1 ini setara dengan kelas 3 SD, ya. Konuni 2 setara dengan kelas 4 SD, Konuni 3 setara dengan kelas 5 SD, dan Konuni 4 setara dengan kelas 6 SD. Nah, dan Kutab Darussalam mengikuti kurikulum dari Kutab Al-Fatih. Nah,
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Kutab Darussalam, kami ingin menyamakan visi dan misi dari Kutab Darussalam kepada visi misi ayah dan bunda. Ya. Nah, visi Kutab Darussalam adalah melahirkan generasi Qur'ani, ya. Melahirkan generasi Qur'ani, di mana nantinya anak-anak yang akan kita didik bisa berilmu, ya, sesuai dengan ilmu syariat yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam agama kita, dan bisa mengamalkan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama Islam. Maka kita perlu yang namanya visi, kita perlu untuk mencapai visi ini kita perlu misi. Misi yang pertama adalah penanaman iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mencapai visi generasi Qur'ani ini, maka langkah pertama kita adalah menanamkan iman. Ya. Jadi poin pertama ini adalah iman. Yang kedua adalah membina akidah, akhlak, dan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah terkait dengan iman dan ilmu. Yang ketiga adalah menghafalkan Al-Quran. Dan menghafalkan Al-Quran ini adalah jenjang yang sebenarnya adalah paling dasar. Nanti setelah jenjang menghafalkan masih ada memahami, masih ada mentadaburi, masih ada mengamalkan, masih ada mengajarkan dan sebagainya, ya. Selanjutnya yang keempat adalah menggali, meneliti, dan membuktikan kemujizatan Al-Quran. Tentu ini dalam konteks untuk anak-anak, ya, untuk bagaimana kita mengajarkan kemujizatan Al-Quran itu kepada anak-anak. Tentu dengan banyak metode, misalkan dengan kisah, dengan sirah nabawiyah, dan sebagainya. Yang kelima adalah memiliki keterampilan hidup atau life skill. Karena kita harus mengajarkan anak-anak, ya, bagaimana keterampilan hidup walaupun dengan sebatas kemampuan mereka. Karena di usia anak-anak 5 sampai 12 tahun itu adalah usia-usia golden age kalau orang menyebutnya, ya, usia-usia keemasan. Kalau kita lihat para sahabat di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ya. Anak-anak usia belia itu mereka sangat-sangat hebat, ya, sangat-sangat hebat. Bahkan nanti sampai di kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz pun demikian. Dan banyak kisah terkait dengan anak-anak yang usia belia tetapi memiliki keterampilan hidup atau life skill yang luar biasa. Mungkin salah satu contohnya adalah Usamah bin Zaid, Abdullah bin Abbas. Kalau di sejarah lebih dekat dengan kita, ya, Muhammad Al-Fatih yang di usia 12-an tahun sudah menjadi sultan, bahkan di usia 23 tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel, ya. Ini hanya beberapa gambaran saja terkait dengan pentingnya keterampilan hidup untuk bisa dikenalkan kepada anak-anak di usia belia. Selanjutnya adalah membiasakan beramal solih dengan dilandasi iman dan ilmu. Ya, berarti ini sudah masuk ke dalam amal. Selanjutnya yang ketujuh, misi Kutab Darussalam adalah mengedepankan kerjasama dan sinergi antara orang tua, dewan guru, komite, yayasan, serta masyarakat. Maka dari itu, peran dari ayah dan bunda sangat kami harapkan untuk bisa bekerja sama dengan kami sehingga pendidikan anak dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya yang terakhir adalah menuju generasi mulia bersama Al-Quran. Artinya untuk bisa melahirkan generasi Qurani ini, ya, mau tidak mau kita harus menggunakan Al-Quran, ya. Baik, selanjutnya dari pembahasan kita ini, dari visi dan misi ini, maka bisa kita simpulkan dengan 3 kalimat saja, ya, dengan 3 kalimat. Yang pertama adalah iman sebelum Quran, yang kedua adab sebelum ilmu, dan yang ketiga ilmu sebelum amal. Dan 3 inilah yang kita jadikan sebagai praktek dasar dalam pembelajaran yang ada di Kutab. Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Mari kita lihat di poin yang pertama ini, di
iman sebelum Quran ini dahulu banyak dilakukan oleh para sahabat ya. Para sahabat dahulu diajari iman dahulu sebelum Quran. Karena kita tahu Quran yang turun pada waktu itu adalah secara berangsur-angsur. Ya. Jadi di periode Mekah, di awal-awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, yang diajarkan adalah iman dahulu. Setelah itu, ketika para sahabat membaca Al-Quran, iman mereka bertambah. Dan ini pun pernah disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia kepada generasi tabi'in, bahwa di generasi kami, para sahabat, kami belajar iman sebelum Quran. Sedangkan kalian ini mengomentari sahabat tabi'in ya, mengomentari tabi'in, para tabi'in, generasi setelah sahabat. Para sahabat mengatakan, sedangkan kalian belajar Quran dulu sebelum iman. Nah, ini dari kalimat sahabat ini sebenarnya kita sadar bahwa perbedaan urutan saja bisa menghasilkan hasil yang cukup signifikan begitu. Artinya generasi sahabat ini sudah sangat luar biasa gitu. Sudah sangat luar biasa. Generasi tabiin juga luar biasa, tapi dikomentari oleh sahabat bahwa perbedaan cara penanaman iman ini saja bisa menghasilkan perbedaan kualitas generasi. Tapi ayah dan bunda, ketika kita kembali dengan jargon ini ya istilahnya, iman sebelum Quran, kita berdoa, kita berusaha, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pendidikan kita ini untuk generasi setelah kita ini bisa jauh lebih baik. Selanjutnya poin yang kedua adalah adab sebelum ilmu. Ini pun juga dilakukan oleh para sahabat, bahkan oleh para ulama di zaman dahulu. Para sahabat diajari adab dulu sebelum belajar ilmu. Ulama pun demikian, mereka belajar adab dulu sebelum ilmu. Banyak ulama yang belajar adab itu sampai puluhan tahun, ada yang sampai 30 tahun. Tetapi belajar ilmunya sedikit. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu itu, kalau kita bicara ilmu itu sebuah lingkaran besar ya, 100%, maka 2/3 itu adalah adab. Dan para ulama mengajarkan seperti itu. Poin yang ketiga adalah ilmu sebelum amal. Dan ini juga sama pentingnya dengan 2 poin yang ada di atas. Kalau kita beramal, pastikan harus ada ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmu, ya maka cari ilmunya dulu, jangan buru-buru terus diamalkan. Karena amal yang dilakukan tanpa ilmu, ya hasilnya akan sia-sia. Kita mau sholat subuh 2 rakaat, tapi tidak ada ilmu. Sholat subuhnya semangat banget, lalu sholatnya 10 rakaat. Nah, maka jadi salah, ya kan? Maka harus diilmui terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke kurikulum Kutab ya, khususnya kurikulum Kutab Darussalam. Seperti yang saya jelaskan tadi di 3 poin yang tadi adalah ada iman, ada Quran ya, ada kurikulum iman, ada ilmu, ada Quran. Nah, kurikulum iman di Kutab Darussalam kita menggunakan beberapa kitab. Di Kutab Darussalam itu terdiri dari 2 kelas utama. Yang pertama kelas iman, yang kedua adalah kelas Quran. Nah, di kelas iman ini kita menggunakan kurikulum iman. Beberapa kitab yang kita gunakan adalah yang pertama kitab Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi. Ini berisi 77 cabang keimanan yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Yang kedua adalah Modul Alam juz 30. Ini modul alam ini dalam buku tersebut, dalam modul tersebut kami menggunakan modul ini dari Kutab Al-Fatih ya. Modul ini dari Kutab Al-Fatih dan modul ini berisi juz 30 tentang alam. Jadi kalau kita bicara misalkan tentang gunung, tentang langit, tentang pagi hari ya, dengan banyak tema, ini tematik sebenarnya. Ada tema waktu, tema waktu, ada nanti tema pagi hari, siang hari, malam hari. Nah, ini diambilkan dari juz 30. Misalkan kita akan mengajarkan tentang gunung ya misalkan. Kita mau mengajar tentang gunung maka di situ sudah ada ayatnya ya, sudah ada ayat misalkan juz 30 surat An-Naba, wal jibala arsaha dan seterusnya, maka disinilah anak-anak akan diajari untuk bagaimana belajar ilmu itu ada sumber dari Al-Quran.
sehingga iman mereka bisa terbentuk. Dan ini bukan seperti stempel ya, kita mengajarkan materi lalu dicari dalilnya, bukan, tapi metodenya kita balik. Kita ajarkan Qur'annya mana, lalu kita ajari anak-anak untuk setidaknya mentadaburi sesuai dengan tahapan umur mereka, lalu kita ambil materi dari Al-Qur'an tersebut. Selanjutnya, modul manusia pun demikian. Ketika kita membahas organ tubuh seperti mata, hidung, ya, mulut, maka kita mengambil dari juz 30. Sehingga anak-anak ini ketika sedang membahas mata, maka mereka ingat ayat yang ada di juz 30. Nah, modul yang keempat adalah modul tadabbur. Di modul tadabbur ini yang dibahas juga masih sama, yaitu fokus di juz 30. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa yang dipelajari kok hanya juz 30, kok tidak 30 juz ya? Ya, karena ini adalah pendidikan untuk anak-anak usia 5 sampai 12 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juz 30? Karena di juz 30 ini yang kebanyakan orang-orang hafal ya. Kebanyakan anak-anak hafal kan di juz 30. Sehingga ketika anak-anak membaca Al-Qur'an ya, khususnya juz 30, anak-anak tidak hanya sekedar hafal, tidak hanya sekedar bisa membaca, tetapi juga paham materi iman, paham tadabburnya. Sehingga ketika nantinya anak-anak ini sholatnya menjadi lebih khusyuk. Ya, kita berharap seperti itu, insya Allah, amin ya robbal alamin. Kita masuk ke kurikulum Al-Quran. Ya. Kurikulum Quran ini beberapa kitab yang kita pakai, salah satunya adalah yang pertama kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi ya. Nah, di sini ada juga yang kedua yaitu kitab Tafsir Ibnu Katsir ya, tapi belum kami tuliskan, afwan. Selanjutnya untuk kurikulum Sirah Nabawiyah. Mungkin ada yang bertanya kenapa harus belajar Sirah Nabawiyah. Nah, jawabannya sederhana. Ketika kita mengajarkan kurikulum Al-Qur'an ya, kita mengajarkan kurikulum iman ya, kita mengajarkan kurikulum adab, pasti akan ada pertanyaan, prakteknya mana gitu. Prakteknya seperti apa? Maka untuk praktek dari kurikulum Quran, kurikulum iman, kurikulum adab, ya ini ada di Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dari beliau sebelum lahir sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap. Nah, buku Sirah Nabawiyah yang kita gunakan ya, yang kami gunakan adalah kitab Sirah Nabawiyah Rahiqul Maktum karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang kedua ya, karena Sirah Nabawiyah ini tidak hanya Nabi Muhammad ya, tapi nanti ketika anak-anak kutab awal 1, kutab awal 2 dan kutab awal 3, mereka akan belajar kisah para nabi. Sehingga nyambung ya, dari penciptaan pertama Nabi Adam ya, sampai Nabi Muhammad SAW itu nyambung gitu. Kutab awal belajar kisah para nabi, untuk kelas kanuni belajar Sirah Nabawiyah. Nah, tentu kalau untuk orang tua ada banyak kitab ya, tidak hanya 2. Ini 2 kitab ini setidaknya yang ya cukup relatif mudah begitu. Kalau ingin kitab yang lebih dalam lagi ya, kitab yang lebih tebal lagi, kitab yang lebih panjang, ada misalkan kitab Zadul Ma'ad karya Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu di situ ada 7 jilid ya kalau yang terjemahan. Baik, selanjutnya untuk kurikulum adab. Nah, tadi ingat ya jargon adab kita. Adab sebelum ilmu ya, berarti kita harus punya adab dulu sebelum memiliki ilmu. Nah, kalau kita tidak mengajarkan adab, maka akan sangat berbahaya sekali. Orang yang punya ilmu dan tidak punya adab, maka itu ibarat seseorang yang memegang pisau tapi tidak tahu cara menggunakan. Wah, ini bahaya sekali, bisa melukai orang lain, bahkan melukai diri sendiri. Tentu kita sudah tahu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang pandai, banyak orang yang pintar, tapi kok tidak punya adab ya. Tapi kok masih suka mencuri, tapi kok masih suka berbohong dan lain sebagainya. Ya karena tidak punya adab. Maka dari itu adab ini menjadi bagian yang sangat penting. Kurikulum ini menjadi bagian yang sangat penting untuk diajarkan sebelum anak belajar ilmu. Nah, kurikulum adab yang kami gunakan adalah kitab Tazkiratus Sami karya Imam Ibnu Jamaah. Yang kedua adalah ensiklopedia adab menuntut ilmu. Ini adalah
kitab yang berisi kompilasi gabungan dari banyak kitab, termasuk kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji juga ada di situ. Terus kitab karya Imam Al-Ghazali Ayyuhal walad, wahai santriku ya kalau diterjemahkan, wahai muridku, itu juga sudah ada di situ. Nah, ini kita gunakan untuk pembelajaran adab. Nah, setelah kita belajar, setelah kita mengenal ya Afwan, setelah kita mengenal tentang Kutab Darussalam, maka izinkan kami untuk mengenalkan ya struktur kami yang ada di Kutab Darussalam. Kami memiliki yayasan ya, yayasan kami Kutab Darussalam adalah Yayasan Zamzam wa Nakhlah dengan penasehat Ustadz Imam Hidayat. Selanjutnya untuk Kutab Darussalam kami juga memiliki Dewan PJ Syar'i atau istilahnya Dewan Syariah, di mana beliau-beliau nanti yang akan mengawal kami, yang akan mengawal Kutab Darussalam sehingga segala pelaksanaan pembelajaran itu ada kontrol dari Dewan Syar'i. Jadi tidak ada istilah nanti misalkan ini dalilnya apa atau ini landasannya apa. Ya kami berusaha untuk bisa mengajarkan segala sesuatunya itu sudah mendapatkan nasihat atau sudah mendapatkan bimbingan dari Dewan Syar'i sehingga pembelajaran di Kutab nantinya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, Dewan Syar'i kami ada 2. Yang pertama adalah Ustadz Ridwan Hamidi, LC, MPI, MA. Yang kedua adalah Ustadz Abu Abdurrahman. Semoga Allah memberikan berkah kepada beliau-beliau. Nah, selanjutnya untuk Kabid Pendidikan Kutab ya, ada Ustazah Rasyidah. Dan untuk penanggung jawab Kutab ya, ada Ustadz Muhammad Umar Al-Mubarok. Selanjutnya untuk kepala Kutab ya, itu saya yang sedang menyampaikan pada ayah dan bunda adalah saya Rizky Munandar. Selanjutnya untuk kurikulum Quran tadi ya, untuk Quran dan tahfiz, karena kami juga ada tahfiz, maka kami amanahkan kepada Ustazah Zulfah Az-Zahra yang alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran, Masya Allah. Okay. Selanjutnya untuk koordinator Sirah, karena Kutab Darussalam mengajarkan kisah dan sirah nabawiyah, yang kami amanahi adalah Ustazah Budi Sulistiarini. Beliau sudah menyelesaikan akademi sirah dulu di tahun 2015 dan sampai hari ini pun beliau masih menjadi koordinator sirah di Kutab Darussalam ya, sekaligus menjadi pendidik di lembaga kami. Selanjutnya untuk Sarpas dan IT, karena kami juga ada dakwah ya, dakwah kecil-kecilan di IG khususnya dan di Facebook untuk sebagai sarana pengenalan Islam kepada masyarakat, kepada warganet istilahnya seperti itu. Kita amanahkan kepada Ustazah Amika Khairun Nikmah. Untuk tata usaha ya Bunda, kalau ya Bunda ada perlu yang berkaitan dengan ketatausahaan, maka bisa datang ke kantor kami dan bisa bertemu dengan Ustazah Miftahul Hasanah. Selanjutnya untuk bagian keuangan, jika ayah dan bunda ada keperluan terkait dengan uang, dengan administrasi, silakan menemui Ustazah Wahyu Lupitasari. Nah, ayah dan bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kegiatan belajar santri Kutab Darussalam untuk kelas Kutab awal 1. Nah, kenapa kok baru 1 kelas ya? Karena ada perbedaan untuk jam pulangnya, walaupun hanya setengah jam saja ya. Bisa ayah dan bunda perhatikan dan dengarkan, jadwal kegiatan belajar santri dimulai pukul 7:30. Jadi 7:30 santri sudah harus datang di Kutab ya. Untuk apa? Untuk ikut kegiatan baris. Baris di sini maksudnya bukan baris PBB, tetapi anak-anak kami bariskan secara rapi, lalu anak-anak akan belajar berdoa pagi hari. Jadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah dan bunda nantinya ya jangan kaget jika anak-anak nanti pagi hari sudah membaca doa. Ya memang seperti itu, karena kita sebagai umat muslim diajarkan untuk berzikir di pagi dan petang. Nah, selanjutnya di jam
Setelah baris adalah kelas Quran. Kurang lebih pukul 7.45 sampai setengah 10. Nah, ini kelas Quran. Kelas Quran kami menggunakan untuk baca tulisnya ya, menggunakan metode qiraati, dan nanti setelah pembelajaran qiraati, maka anak-anak akan belajar hafalan Al-Qur'an. Setelah kelas Quran selesai pukul setengah 10 sampai jam 10, kurang lebih setengah jam, ini adalah waktu istirahat untuk santri-santri Kutab Darussalam. Ya tentu istirahatnya bukan lari-lari, bukan bermain-main, bukan. Tapi istirahatnya adalah duduk bersama ustadz dan ustazah untuk memakan kudapan. Baik kudapan yang dibawa dari rumah maupun kudapan yang dibeli di koperasi Kutab. Jadi bebas kudapannya. Boleh bawa sendiri, boleh beli di Kutab, ya boleh. Yang penting kebersamaan itulah yang harus kita utamakan. Nah, selanjutnya untuk kelas iman. Nah, kelas iman ini istilahnya pembelajaran anak-anak untuk materi iman ya, dilakukan pukul 10 sampai pukul 11. Ini untuk kelas Kutab awal 1, untuk kelas TK besar ya. Nah, di jam ini anak-anak belajar kelas iman, anak-anak akan belajar yang modul alam tadi, juz 30 ya. Setelah belajar kelas iman, selanjutnya adalah makan siang. Makan siangnya di Kutab kami sediakan, ayah bunda. Makan berat insya Allah makan nasi. Barulah setelah makan, santri-santri Kutab awal 1 sholat duhur di Kutab. Setelah sholat barulah dilakukan review materi dulu sebelum pulang, jam 12 sampai setengah 1. Anak-anak akan belajar review, tadi belajar apa ya. Tadi sudah mendapatkan ilmu apa, maka akan direview kembali oleh ustadz dan ustazah. Setelah itu barulah pulang pukul 12.30. Santri pulang pukul 12.30. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan belajar santri Kutab Darussalam, kelas Kutab awal 2, Kutab awal 3 sampai Konuni 4, jadwalnya sama ya. Yang membedakan hanya selisih yang 30 menit di bagian akhir. Kalau anak-anak pulangnya setengah 1 untuk Kutab awal 1, maka untuk kelas Kutab awal 2 sampai Konuni 4 pulangnya pukul 1 siang ya. Dan ini dijemput oleh ayah dan bunda. Ya, dijemput oleh ayah dan bunda. Nah, selanjutnya untuk seragam santri Kutab Darussalam ya. Kita sudah atur ayah bunda seragamannya anak-anak. Untuk hari Senin menggunakan seragam merah peach, Selasa hijau kuning, Rabu seragam olahraga, Kamis seragam pink biru, Jumat seragam hitam putih, dan hari Sabtu adalah batik qiraati. Ya, selanjutnya kepada ayah dan bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah daftar menu santri Kutab Darussalam ya. Tentu maksud kami menyampaikan seperti ini adalah bahwa Kutab Darussalam untuk makan siang ya. Karena anak-anak nanti sampai duhur maka kami berikan bonus makan. Jadi anak-anak supaya nanti ketika pulang dari Kutab sudah kenyang seperti itu. Dan mungkin ya ini gambaran dari menu kami. Insya Allah halal dan sehat ya. Insya Allah halal dan sehat. Tapi bisa ini ya di poin yang pertama di bagian NB, menu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi ya. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, bisa saja beberapa menu bisa kami ganti. Tapi insya Allah tetap halal, tetap sehat. Yang kedua ini terkait yang jam kudapan tadi ya. Santri membawa kudapan atau sarapan pukul 9.30 untuk makan bersama. Di sini kudapannya bukan kudapan berat ya, tapi kudapan ringan sebagai ganjalan saja, ganjalan perut. Karena kan nanti anak-anak makannya kan dapat bonus makan kan setengah 12 duhur ya. Yang Kutab awal 1 sebelum duhur, yang kelas atas itu setelah duhur, maka di jam 9.30 ini anak-anak membawa kudapan sendiri. Kami sediakan di koperasi kalau belum bisa menyiapkan kudapan, nanti bisa pesan di koperasi. Bawa sendiri juga boleh, silakan, dipersilakan. Yang penting adalah kebersamaan antara santri dan guru-gurunya itu ketika makan kudapan. Nah, yang ketiga adalah santri akan mendapatkan bonus makan siang sebelum duhur ya untuk Kutab awal 1
dan setelah zuhur untuk kutab awal 2 sampai konuni 4. Nah, ini iya, ini Afwan sama. Selanjutnya ini nggih, santri dilarang jajan, ini poin yang bawah ini. Santri dilarang jajan di luar kutab selama jam kegiatan belajar mengajar. Jadi setengah 8 sampai jam 1 santri tidak boleh keluar kutab untuk jajan, tidak boleh ya. Tidak boleh, nanti ayah dan bunda bisa sampaikan bahwa di kutab itu tidak ada jajan keluar kutab, itu enggak ada. Karena sudah ada kudapan tadi dan makan siang ya. Jadi nanti kalau sudah keluar dari kutab, ya itu sudah menjadi tanggung jawab dari ayah dan bunda. Nah, selanjutnya kami sampaikan ayah bunda terkait dengan peta kutab Darussalam ya. Ini saya jelaskan di sini ya. Ini anggap saja, bukan anggap ya, ini kita lihat di sini arah atau ini apa namanya, mata angin ya. Yang atas ini adalah barat, yang bawah di sini adalah timur ya. Kanan adalah utara, yang kiri adalah selatan. Anggap saja ayah dan bunda ini sedang menghadap ke arah barat atau ke arah kiblat ya. Nah, kalau kita lihat ke arah kiblat, ini bisa kita lihat seperti ini. Kutab ini memanjang dari timur ke barat ya. Dan kutab mempunyai dua parkir, parkir barat dan parkir timur ya. Maka yang pertama, santri dapat dijemput dari barat kutab maupun timur. Jadi boleh dari sini, dari barat, boleh dari timur. Tapi ada aturannya ya. Ada aturannya nanti. Teknisnya adalah yang barat ini untuk kutab awal dan yang timur untuk konuni ya. Masuk ke poin kedua. Untuk penjemputan menggunakan motor dilakukan dari barat. Jadi yang nanti jemput pakai motor ya dari barat. Kalau untuk yang menjemput pakai mobil, bisa dari timur. Kenapa? Karena parkiran timur kutab ini lebih besar daripada parkiran yang barat. Nah, setelah itu yang keempat, mobil dilarang melewati barat kutab yang di sini. Kenapa demikian? Mohon maaf, karena jalannya sempit ya, jadi lewatnya yang timur saja. Nah, timur kutab ini nanti kalau ayah dan bunda ke utara nanti akan tembus jalan raya ya. Nanti di timur kutab ada SMP 1 Banguntapan. Selanjutnya yang kelima adalah kendaraan yang melaju maksimal 10 km per jam. Karena apa? Karena ini masih kompleksnya dusun ya, dusun Batu Retno. Jadi mohon maaf ayah dan bunda, mohon kerjasamanya untuk bisa menjaga kenyamanan yang ada di lingkungan kita. Ya istilahnya kalau di wilayah kita ini di daerah istimewa Yogyakarta, kalau kita lewat ya pelan-pelan. Kalau kita lewat menyapa ya. Muslim juga mengajarkan begitu. Assalamualaikum, atau kalau cara Jawa ya derek langkung, permisi ya begitu ya ayah dan bunda. Nah, jadi pelan-pelan. Selanjutnya, ya ini seperti yang saya sampaikan tadi, poin 6, santri kutab awal 1 sampai 3 dijemput dari barat kutab. Nah, ini barat sini. Barat. Kalau santri ya, poin nomor 7, santri konuni 1 sampai 4 dijemput dari timur kutab. Supaya apa? Supaya tidak jadi kan anak-anak ini kan kadang apa namanya? Besar dan kecil ini kan mungkin ngumpul gitu ya supaya tidak bercampur begitu dan lebih memudahkan manajemen kami. Nah, yang poin 8, jika ada kakak beradik yang sekolah di Kutab bersama-sama, maka dijemput dari timur Kutab. Jadi ini pengaturan kami ayah bunda tentang penjemputan santri. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran di Kutab Darussalam tadi sudah kami sampaikan jadwalnya ya, jam-jamnya, maka kita akan masuk ke detailnya. Detail dari pembelajaran Quran itu apa? Yang pertama adalah kami menggunakan metode qiraati, dan metode qiraati ini sifatnya berjenjang. Dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, ya, jilid 4 dan seterusnya sampai anak-anak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai tajwid dan makhraj ya. Jadi tidak ada istilah anak baca Quran lulus khotaman tapi ketika dites baca tajwidnya belum benar. Tidak ada istilah seperti itu. Makanya kita benar-benar kawal ayah dan bunda dengan pembelajaran Quran dengan metode qiraati, dan ini perlu kerjasama kepada ayah dan bunda ya. Kami perlu kerjasama untuk bisa dengan sabar ya, dengan penuh
kelapangan hati untuk bisa membimbing anak-anak. Ya. Selanjutnya di kelas Quran kami ada program tahfiz Quran. Ini hafalan ya. Untuk yang pertama untuk memaksimalkan kinerja otak anak-anak karena golden age ya kita maksimalkan. Yang kedua adalah tentu saja tadi visi kita tadi supaya apa? Mewujudkan generasi Quran. Ini baru tahap awal ya Bunda tahfiz itu. Masih ada tahap yang lebih tinggi lagi, memahami, mengamalkan dan seterusnya ya. Selanjutnya untuk pembelajaran kelas iman ya, kita menggunakan modul tadabbur juz 30 untuk kelas Konuni 1, 2, Konuni 3 dan Konuni 4. Nah, terus ada murafaqat. Murafaqat itu istilahnya kalau kita itu pelajaran ilmu keduniaannya itu apa ya. Kami mengajarkan ilmu bahasa, ilmu hitung, ilmu alam dan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan sosial atau disingkat PKPS. Ilmu bahasa seperti yang kita tahu ya bahasa Indonesia. Bahkan kami masukkan bahasa Arab untuk sebagai apa? Bahasa sehari-hari. Misalkan kita mau menyapa selamat pagi ya kita pakai sobahul khair ya seperti itu kita masukkan ilmu bahasa. Lalu ilmu hitung ya anak-anak akan belajar berhitung ya. Lalu ilmu alam kita akan ajari bagaimana anak-anak bisa mentadaburi alam dan yang terakhir adalah PKPS. Kita ajarkan anak-anak menjadi warga yang baik, menjadi rakyat yang baik, menjadi umat yang baik sekaligus pendidikan sosial sehingga hubungan sosial antara nantinya manusia yang satu dengan manusia yang lain ini dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk kegiatan santri. Nah, ini kegiatan santri ini cukup banyak sebenarnya ya. Kami sampaikan di sini beberapa dan sudah tercover di uang kegiatan selama 1 tahun. Jadi, ayah bunda, nanti ketika ada kegiatan outing kelas, renang, ada kegiatan tasmi akbar, orang tua sudah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi karena sudah di cover, sudah semuanya sudah terkumpul ya istilahnya di uang kegiatan selama 1 tahun. Apa saja kegiatannya? Ya contoh mokat ya, masa orientasi santri kota. Mokat ini kita lakukan pekan depan ya, besok mulai hari Senin sudah kita mulai. Lalu ada outing kelas yang terdiri dari outing modul alam, modul manusia, modul tadabbur ya. Ada mukhoyamah atau kemah. Beberapa tahun kemarin kita melakukan kemah ya. Pernah kita kemah di Bantul bagian selatan. Lalu kita outbound santri juga dan wali santri, kita outbound ke Amanah ya, kita ke Karanganyar. Ada juga haflah akhir sana. Terus pada manasik haji, korban, renang, mabit, taslim pekanan, tasmi akbar, jeda semester ya. Itu kegiatan santri yang sudah tercover selama 1 tahun. Jadi nggak perlu khawatir lagi akan ada iuran sana sini, nggak perlu. Supaya ayah dan bunda lebih mudah manajemennya. Jadi ini udah biaya setahun, terus administrasi, udah selesai. Tinggal menyimak saja kegiatan anak-anak. Nggak perlu mikir uang ada iuran-iuran, nggak perlu. Nah, uang kegiatan santri selama 1 tahun itu ya, ini kami sampaikan supaya lebih detail saja seperti itu. Yang pertama, selain kami gunakan untuk kebutuhan yang tadi, yang ini kegiatan santri ini, kami juga gunakan untuk ini. Yang pertama untuk buku santri juga, karena nanti santri akan sudah mendapatkan buku ya, termasuk buku tulis ya, alat-alat tulis sudah mendapatkan itu. Yang kedua untuk administrasi kelas. Jadi ketika guru mengajar ya ada apa namanya buku presensi, ada ya segala macam berkaitan dengan administrasi kelas, maka itu akan terhandle di kegiatan santri yang ini. Lalu untuk kegiatan outing kelas santri yang tadi saya sampaikan, untuk kegiatan madrasah ortu, ya, madrasah orang tua, orientasi, mokat, tasmi akbar, parade tasmi, mabit santri dan haflah itu sudah ada di kegiatan 1 tahun. Lalu untuk peningkatan SDM guru ya. Jadi guru kami itu tidak berhenti belajar. Sampai hari ini tidak pernah berhenti belajar. Kami sudah selesai ini kitabnya, kita bahas judulnya 77 cabang keimanan karya Imam Baihaqi. Itu kami bahas sejak kami berdiri Kitab Darussalam 2015 sampai tahun kemarin 2018. Jadi butuh waktu hampir 3 tahun untuk membahas kitab itu ya. Nah, ini untuk apa? Peningkatan SDM guru. Karena kami tidak mau guru kami punya kualitas yang menurun setiap harinya. Kami harus meningkatkan kualitas guru. Lalu ada pelatihan, ya studi banding. Pelatihan misalkan kami pernah mengirim guru-guru kami, ya termasuk saya waktu itu, ya untuk belajar training leadership itu di Magelang dulu
kita kirim. Bahkan studi banding kita juga pernah studi banding ke Salman Al Farisi Karangpandan ya. Kita lakukan itu untuk peningkatan SDM pendidik. Lalu untuk perawatan sekolah ya, karena tentu saja setiap lembaga pasti butuh perawatan dan sarpras tambahan yang dibutuhkan untuk sekolah. Ya alhamdulillah Allah mudahkan sampai hari ini untuk pengembangan lembaga Kutab Darussalam. Lalu kegiatan outbound dan mabit orang tua. Jadi nanti siap-siap ayah bunda ya, kalau ada mabit-mabit, ada malam bina iman dan takwa untuk orang tua, jangan kaget karena selain guru yang ditingkatkan SDM-nya, orang tua pun juga akan kami ajak untuk belajar ilmu agama Islam supaya nyambung antara kutab dengan orang tua ya. Di kutab anak sudah diajari ilmu Islam, nah, di rumah juga harus sama ya. Nah, alhamdulillah tidak ada kenaikan biaya karena ada bantuan dana BUP sehingga terbantu fasilitas tambahan penunjang. Jadi alhamdulillah ya Bunda, Allah mudahkan langkah kami tahun kemarin dan tahun ini alhamdulillah dapat bantuan ya. BUP itu bantuan operasional pendidikan ya, ini dari pemerintah. Kita ucapkan syukran jazakumullah ya untuk kebaikan yang sudah diberikan pada kami dan untuk dukungannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nama-nama kelas dari santri-santri. Nanti silakan ayah bunda cek ya nama-nama kelasnya. Kenapa kok namanya unik-unik ya? Ada yang namanya Abdurrahman bin Auf ya, ada yang namanya Umar bin Khattab ya, dan seterusnya. Ini kita mulai dari kitab awal 1 ya. Nah, kitab awal 1 kita ambil nama dari sahabat Nabi Muhammad yaitu Abdurrahman bin Auf. Yang kedua Umar bin Khattab. Kitab awal 2A Sa'id bin Zaid. Kitab awal 2B Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Selanjutnya kitab awal 3A Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, dari sini sudah kelihatan ya tokoh-tokohnya. Nah, kitab awal 3B Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Konuni 1 Ali bin Abi Thalib. Konuni 1B Muslimah Zubair bin Awam. Konuni 2 Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Konuni 3 Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita mengambil nama itu untuk mengambil ya keberkahannya. Semoga dengan kita mengambil ini anak-anak bisa belajar. Nanti misalkan ada anak yang sudah konuni 2 belajar tentang Abu Ubaidah bin Jarrah itu perjuangannya seperti apa ya. Nanti akan mereka belajar dari sahabat-sahabat itu. Nah, yang terakhir belum saya sampaikan ya, konuni 4 nih sebagai pendobraknya ya, yaitu Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih ini adalah bukti konkret ya dari keberhasilan Kutab, bukti konkret, bukti nyata dari keberhasilan lembaga Kutab. Karena kita ingat ya, dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuftahanal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalika jaisya. Kelak nanti akan kalian taklukkan Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik pasukan adalah pasukan itu. Dan Muhammad Al-Fatih telah membuktikan bisyarah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini akan menjadi kelas tertinggi kita. Alhamdulillah tahun ini Kutab Darussalam sudah meluluskan 4 santri. Ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya kita masuk ke tema tentang orang tua. Ini tentang keorangtuaan, mungkin ada yang mengenal sebagai komite ya, ada atau dewan orang tua ya. Kita menyebutnya sebagai Persatuan Orang Tua Santri Kutab Darussalam. Kalau disingkat adalah POSKU, Persatuan Orang Tua Santri Kutab Darussalam. Baik, ayah dan bunda, yang pertama, grup yang berisi seluruh orang tua atau wali santri Kutab Darussalam ya, yang berada di aplikasi WhatsApp. Jadi nanti kalau ayah bunda dimasukkan ke dalam grup posku ya, ini adalah poin pertama ini. Ayah bunda dimasukkan ke dalam grup posku, ini grup besar kita untuk kami menyampaikan kalau ada informasi ya, ada update itu kami sampaikan di situ. Jadi ayah dan bunda wajib ya bagi ayah dan bunda untuk berada di grup posku. Selanjutnya terkait dengan grup kelas, ini grup yang lebih kecil lagi ayah bunda. Ayah bunda nanti akan punya 2 grup. Yang pertama grup posku, yang kedua grup kelas. Grup kelas ini grupnya untuk anak-anak. Jadi anak-anak kan misalkan konuni 1 ya punya grup kelas konuni 1. Jadi kalau ayah dan bunda
ingin berkomunikasi dengan guru kelas masing-masing, silahkan di grup itu, kami fasilitasi. Nah, selanjutnya kami sampaikan yang ini sangat penting ya. Ketika guru kami tingkatkan SDM-nya, maka orang tua juga kita tingkatkan ilmunya begitu. Insya Allah kita sedang merencanakan ayah bunda akan ada madrasah orang tua bersama Ustadz Herfi Hulam Faizi LC. Beliau dari Kutab Al-Fatih ya dari Kutab Al-Fatih. Sudah biasa beliau itu memberikan ilmunya terkait dengan madrasah orang tua kepada kami ya. Karena tahun ini ada pandemi jadi kita harus mengatur ulang jadwalnya. Tapi ayah bunda harus siap ya. Harus siap belajar bersama Ustadz Helvi Hulam Faizi. Saran saya ayah dan bunda bisa membaca buku-buku parenting yang ada yang parenting Islam, tentu saja parenting Islam ayah bunda pelajari supaya nanti siap menjadi orang tua. Nah, temanya adalah sabar dan istiqomah dalam menyiapkan generasi peradaban ya. Sabar dan istiqomah dalam mempersiapkan generasi peradaban. Karena tanpa sabar tidak akan sukses pendidikan anak. Apalagi tidak istiqomah, wah pasti nggak akan bagus. Jadi harus sabar dan istiqomah untuk mempersiapkan generasi peradaban ya anak-anak kita ini. Nah, ujian pandemi ini tentu lelah bagi orang tua dan guru. Namun sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, sabar dan istiqomah adalah kalimat yang harus diulang-ulang ya. Sabar dan istiqomah adalah kalimat yang terus diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala karena butuh perjuangan ya. Allah sudah menyampaikan itu dan kita juga sama. Sabar dan istiqomah adalah kalimat yang harus kita ulang-ulang untuk diri kita juga. Ya, tidak hanya Allah menyampaikan secara berulang-ulang, kita juga harus sama mempraktekkan dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Nah, waktunya menyusul ayah bunda, insya Allah nanti bisa kami kabari ya. Nah, kegiatan terdekat santri adalah yang pertama itu mokat masa orientasi Kutab Darussalam. Tujuannya adalah mengkondisikan santri dari rumah menuju sekolah ini. Atau untuk wali santri yang baru ya, mengkondisikan santri dari tempat dia belajar sebelumnya menuju tempat yang baru ya. Karena Kutab kan baru bagi santri yang baru. Mungkin yang dulu di TK ya, ada bermain gitu, ada bermain prosotan, bermain ayunan. Kok sekarang di Kutab tidak ada mainan ya, misalkan seperti itu, maka kita kondisikan ya, kita orientasi. Ya orientasi itu kan artinya kan menyamakan pandangannya. Jadi ketika kita melihat sesuatu di depan kita itu di sini ya. Yang namanya orientasi itu kita mau melihat dari arah samping, mau dari arah samping kanan, samping kiri, ya sama. Bentuknya sama bentuknya. Nah, orientasi seperti itu kita mencoba untuk menyamakan ayah bunda visi misi kita. Kalau untuk anak-anak ya kita kondisikan anak-anak kita. Nah, insya Allah dilaksanakan mulai besok Senin 29 Juni sampai Jumat 10 Juli 2020. Jadi kurang lebih 2 pekan bunda, 2 pekan ayah dan bunda ya. Untuk pengkondisian ini semoga dengan 2 pekan ini setidaknya anak-anak mendapatkan gambaran. Setidaknya anak-anak siap untuk masuk ke Kutab Darussalam ya. Selanjutnya mokat dilakukan di rumah santri masing-masing. Jadi begini, saya berikan contoh ya ayah bunda. Misalkan di Kutab setiap pagi biasanya ada baris membaca doa-doa baris. Maka karena mokat dilakukan di rumah santri, maka barisnya harus di rumah. Nah, maka anak-anak nanti akan kami ajarkan ini loh. Bentuk baris itu seperti ini. Maka anak-anak akan belajar di rumah, belajar baris sebagai bentuk doa, zikir perlindungan di pagi hari dan sore hari. Itu mokat dilakukan di rumah. Nah, kenapa mungkin ada yang masih bertanya, kenapa dilakukan di rumah Ustaz? Ya karena Kutab Darussalam sampai hari ini masih mengikuti ulil amri, yaitu dari Gubernur Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kita masih mengikuti itu karena semua lembaga yang pendidikan ya yang ada di daerah Jogja belum boleh untuk melakukan masuk di lembaga masing-masing belum boleh ya. Belum boleh. Jadi kita masih memperpanjang masa belajar di rumah ya kurang lebih sampai akhir Juli berdasarkan informasi yang ada di pemerintahan ya. Selanjutnya disampaikan melalui grup kelas santri masing-masing. Jadi nanti mokat ini ayah bunda detailnya akan disampaikan di grup kelas ya. Di sini saya hanya menyampaikan gambaran dasarnya saja. Nah,
Ayah dan Bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah orientasi wali santri Kutab untuk kesempatan ini ya. Semoga setidaknya memberikan sedikit gambaran untuk Ayah dan Bunda tentang Kutab Darussalam ya. Kalau ingin mengenal lebih detail lagi tentang Kutab Darussalam, boleh sekali langsung melihat Kutab Darussalam. Bagaimana itu Kutab Darussalam ya, kenalan dengan kami. Kami sangat membuka pintu lebar-lebar untuk Ayah dan Bunda ya. Baik, Ayah dan Bunda, kami kira sekian untuk orientasi wali santri ini. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke kami. Boleh langsung ditanyakan ke saya, Rizky Munandar ya. Kalau ada kesalahan dari pribadi saya dan pasti ada kesalahan dari saya selaku manusia, afwan, mohon dimaafkan. Saya Rizky Munandar mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan orientasi wali santri ini. Semoga ayah dan bunda senantiasa diberkahi Allah, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melindungi ayah bunda beserta ananda di rumah dan sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Baik ayah dan bunda, kami tutup orientasi wali santri pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, marilah kita ucapkan kafaratul majelis ya untuk meleburkan dosa-dosa yang ada di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.